Forum Demokrasi Milenial menggelar Majelis Demokrasi yang dihadiri berbagai organisasi warga, organisasi mahasiswa hingga suku-suku yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta menghadirkan pemateri dari KPU, Bawaslu, Wankesbangpol Kabupaten Banjar di Kampung Nusantara, Pintu Air, Kecamatan Martapura. Berbagai pertanyaan ataupun masukan pun diberikan untuk mengantisipasi warga dari berbagai etnis suku di Kabupaten Banjar supaya kada terpengaruh isu sara one hoax di perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Forum Demokrasi Milenial menggelar Majelis Demokrasi yang dihadiri berbagai organisasi warga, organisasi mahasiswa hingga suku-suku yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta menghadirkan pemateri dari KPU, Bawaslu, Wankesbangpol Kabupaten Banjar di Kampung Nusantara, Pintu Air, Kecamatan Martapura, jelang tengah hari Selasa 19 November 2024. Berbagai pertanyaan ataupun masukan diberikan untuk mengantisipasi warga dari berbagai etnis suku di Kabupaten Banjar supaya kada terpengaruh isu sara one hoax di perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Salah satunya disampaikan Haji Mansur, seseorang tokoh yang ada di Kabupaten Banjar. Terima kasih yang tak terhingga karena kita sangat jarang ada pertemuan seperti ini. Ini sangat diapresiasi karena perlunya persatuan dan kesatuan daripada bersuku-suku bangsa yang ada di Kabupaten Banjar. Dan apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, baik pertanyaan dan sebagainya, inilah bentuk daripada mendukung bahwa Forum Demokrasi Milenial ini yang sangat sekarang menjadi intent bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar umumnya. Kami atas nama tokoh, ya, kalau boleh ditokohkan, ya, Madura, sudah berbagai macam hal-hal yang kita lewati, kita temukan, kita rasakan, tapi kebersamaan itu selalu kita taruh di dada kita. Kita hanya berbeda bahasa aja, Pak. Bahasa, bentuk manusianya sama, ya. Tidak ada bedanya. Allah ciptakan kita semuanya sama. Tapi Allah ciptakan juga bahasanya berbeda-beda. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Wan SDM KPU Banjar, Rusmilawati, Waitokuni Prima TV mendahkan kegiatan ini sangat menginspirasi karena bisa menghadirkan dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Banjar. Karena melalui kegiatan ini, kada hanya bisa meningkatkan pemilih wan mensukseskan Pilkada serentak 2024, namun menghindarkan pula dari black campaigns. Rusmilawati menyatakan optimis partisipasi warga untuk datang ke TPS serta memilih dalam pilkada yang akan digelar 27 November 2024 akan semakin bertambah. Peran mereka di sini ada beberapa paguyuban nih, ada Dayak, Banjar, Jawa, dan Madura. Kelihatannya mereka cukup antusias dan mereka sikap toleransinya lumayan cukup tinggi, ya. Mereka bisa mampu bersatu dalam forum ini. Bu, tentang target berapa 90% itu harapan, kan? Harapan Kabupaten Banjar. Kalau tahun kemarin berapa? Kalau target tahun kemarin kan 82%. 82% partisipasi pemilih itu? Iya. Angka golput? Berapa kemarin? 18%. 18%. Kalau 100%. Iya. Ya, sekitar itu, ya? Sekitar itu. Nah, artinya itu di pileg atau di muka dulu? Pileg kemarin kalau ini kisaran 81% waktu pileg. Oh, jadi ini harapannya dari sampean, Iya, selaku penyelenggara nih menargetkan 90% partisipasi pemilih. 80% ke atas lah. Oh, iya. Insyaallah, ya kita doakan. Keyakinannya di mana, Bu? Keyakinannya ada di mana?
Keyakinannya kami lihat dari beberapa antusias warga ya, masyarakat kami saat kami sosialisasi, mereka itu sangat antusias menghadiri sosialisasi dan bahkan mereka komitmen untuk tidak golput dan mensosialisasikan baik di masyarakat maupun di rumah tangga mereka. Kalau tensi politik sendiri di Kabupaten Banjar seperti apa, Bu, dalam jelang pencoblosan ini? Yang perlu dilakukan? Kalau saat ini kami menganggapnya itu masih aman-aman saja. Aman-aman saja. Iya, tidak ada permasalahan di antara baik paslon 1 maupun paslon 2. Terkait gugatan itu sih hal yang biasa ya. Tetapi selagi kita masih dalam situasi aman dan damai, insya Allah pilkada kita lancar. Ketua Forum Demokrasi Milenial Kabupaten Banjar, Muhammad Ardi, menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir isu sara wan berita hoak yang dapat menyebabkan perpecahan wan konflik agar pilkada Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan aman wan damai. Kegiatan pada hari ini sudah berjalan optimal sesuai dengan kehendak kami, berjalan dengan baik. Di mana saya lihat dari masyarakat Kabupaten Banjar, dari tokoh-tokoh adat yang hadir menyupport acara kami dan didukung dari KPU, Bawaslu, sama Kesbangpol. Kenapa Ding jadi ada keinginan untuk mengadakan acara seperti ini? Adanya keinginan ulun sesuai selaku Ketua FDM Kabupaten Banjar, yaitu mau mengedukasi kepada masyarakat agar bisa menghidupkan demokrasi yang damai di Kabupaten Banjar.